آمين. دافئ البلاء دافئ البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه طاهر مطهر معطر منور. من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Yang saya muliakan para kiai, para ulama, para asatidz, wabil khusus khadimul majlis Ustaz Munir, Gus Hamid dan segenap para kiai, para ulama, Gus Khairan, sebetul kaulah hormateh para kiai, para ulama, para asatidz, segenap pengurus majlis Maulid wa Ta'lim Al-Ihsani yang saya hormati, hadirin hadirat jamaah majlis Al-Ihsani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdir oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih istimewa lagi kita ditakdir oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad yang cinta kepada Habibina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat ditakdirkannya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini terus kita pertahankan sampai al-maut menjemput kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi, seorang rasul yang mendapat predikat kalimullah. Nabi dan rasul yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu Nabi Musa alaihissalam diminta oleh Allah untuk naik ke satu bukit atau gunung yang dikenal dengan nama Bukit Tursina. Gunung Tursina. Begitu sampai di atas Gunung Tursina, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah ya Allah dari hamba-hambamu ya Allah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat yang paling engkau cintai dan paling engkau muliakan ya Allah?" Ini pertanyaan Nabi Musa kepada Allah secara langsung. Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, hambaku yang paling aku cintai dan paling aku muliakan adalah kekasihku Habibina Muhammad." Nama Nabi Muhammad disebut di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Begitu mendengar jawaban Allah, langsung Nabi Musa sujud kepada Allah sambil berdoa, "Ya Rabb, ij'alni min ummati Muhammad." Ya Allah, jadikan aku ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Nabi Musa memohon kepada Allah minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad.
Alhamdulillah, kita sudah ditakdir oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umat. Qala ba'dul ulama, hadhihi al-ummah khassaha Allah bi khususiyatin wa syarrafaha bi syarafi asyrafil bariyat. Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, kita semua ini diistimewakan oleh Allah melebihi umat-umat yang lain, dikhususkan oleh Allah melebihi umat-umat yang lain, diistimewakan oleh Allah melebihi umat-umat yang lain, wa syarrafaha, dan dimuliakan oleh Allah melebihi umat-umat yang lain. Apa sebabnya? Apa penyebabnya kok kita mulia di hadapan Allah melebihi umat yang lain? Kita istimewa di hadapan Allah melebihi umat yang lain. Apa sebabnya? Sebabnya satu, para hadirin, bisyarafi asyrafil bariyat, karena kemuliaannya Habibina Muhammad. Artinya apa? Kita ini istimewa di hadapan Allah berkat Habibina Muhammad. Kita mulia di hadapan Allah berkat Habibina Muhammad. Karena itu para hadirin, pertahankan mahabbah dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui majlis Al-Ihsani ini. Jadikan majlis Al-Ihsani ini sebagai guru kita yang bisa mengantarkan kita dekat kepada Allah dan Rasulnya. Al-Habib Zain bin Smith, beliau mengatakan, apabila kita kesulitan mencari guru yang bisa mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah dan Rasulnya, kita kesulitan, maka jadikan pembacaan salawat kepada Nabi Muhammad sebagai guru yang bisa mengantarkan kita dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, jadikan majlis Maulid wa Ta'lim Al-Ihsani ini sebagai guru kita yang akan mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, al-liqa'atu fil jannah ala qadri ta'alluqati fid dunya. Perkumpulan, perjumpaan seseorang dengan orang yang dicintainya nanti di surga. Kalau kita ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, ingin dekat dengan Nabi Muhammad, itu ditentukan kadar kecintaannya di dunia. Kalau di dunia kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka dipastikan kita akan dekat dengan Nabi Muhammad nanti akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para hadirin, tumbuhkan terus dalam hati kita mahabbah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya penolong kita, satu-satunya harapan kita yang akan menyelamatkan kita hanya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti Nabi Muhammad penolong kita. A'maluna bainal qabul wa raddiha illa as-salat 'ala Nabi Muhammad. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku, kata Nabi Muhammad, di masa hidupku, kata Nabi Muhammad, aku bermanfaat bagi kalian.
kalian. Wa mamati khairul lakum. Dan di saat aku sudah meninggal dunia, tetap aku bermanfaat untuk kalian. Tetap aku membawa kebaikan buat kalian. Wa amma hayati fa asunna lakumus sunana wa asyra'a lakumus syara'i. Hidupku bermanfaat buat kalian karena di waktu hidupku aku telah menetapkan sunnahku dan syariat untuk kalian. Tetapkan hukum Islam, syariat Islam ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Wa mamati, walaupun aku sudah meninggal dunia, kata Nabi Muhammad, tetap aku bermanfaat buat kalian, aku berguna buat kalian, aku membawa kebaikan buat kalian. Fa inna a'malakum tu'radu alayya. Ketahuilah, sesungguhnya amal-amal kalian itu selalu dilaporkan kepada aku, kata Habibina Muhammad. Wa ma ra'aitu minha hasanan. Kalau aku melihat laporan amal-amal kalian itu baik, fahamidullah ta'ala, maka langsung aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku memuliakan Allah, bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Wa ma ra'aitu minha sayyi'an. Tapi sebaliknya, kalau aku melihat laporan amal-amal umatku itu jelek, istaghfartullah lakum. Langsung aku memohon ampun kepada Allah untuk kalian. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa para hadirin? Di dalam memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita perbuat agar Allah ampuni dosa-dosa kita, kita tetap butuh pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mohon istighfar langsung kepada Allah, bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kalau Nabi Muhammad yang memohonkan ampun kepada Allah, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Kenapa kita dalam beristighfar kita perlu wasilah kepada Nabi Muhammad? Kita perlu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita perlu pertolongan Nabi Muhammad agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dasarnya ini? Ada. Dasarnya adalah ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahim." Jikalau, andaikan orang-orang yang telah menganiaya dirinya sendiri, artinya andaikan jikalau orang-orang yang telah berbuat dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, kemudian orang yang berdosa tadi ja'uka, datang kepadamu ya Muhammad. Orang berdosa telah berbuat dosa besar, kemudian datang menghadapmu ya Muhammad. Kemudian orang yang berdosa tadi fastaghfirullah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Tidak berhenti di sini ayatnya, ada lanjutannya, wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahim. Orang yang berdosa tadi mohon ampun kepada Allah, dan Nabi Muhammad memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka yang berdosa, lawajadullah tawwabar rahim. Jadi kita butuh pertolongan Nabi Muhammad
agar Allah bisa melebur, mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang kita tunjukkan di majlis yang mulia ini. Majlis ini adalah majlis yang istimewa, karena di majlis ini mendekatkan kita, menghadirkan rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada seorang Arab, seorang Badui. Orang Badui ini habis melakukan dosa besar, berbuat dosa besar. Dia mohon ampun. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu perbuatan dosa yang sangat besar, sehingga dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Badui ini dihantui. Tetap dia merasa berdosa, karena dosa yang dia lakukan adalah dosa besar. Kemudian orang Badui ini ingat kepada firman Allah yang tadi saya baca. Kemudian si orang Badui ini, dia ambil kudanya, dia tunggangi kudanya, dia naiki kudanya menuju Raudhah, tempat Nabi Muhammad dimakamkan. Di zaman tabi'in, begitu sampai di makam Nabi Muhammad, dia turun dari kudanya, seraya dia mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya man istafahu Allah. Salam penghormatan aku sampaikan kepadamu, wahai manusia pilihan Allah. Orang Badui tadi mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia membaca ayat yang tadi. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahim. Ayat tadi itu artinya, jikalau orang-orang yang telah menganiaya dirinya, artinya telah berbuat dosa, kemudian mereka itu datang menghadapmu ya Muhammad, kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan Nabi Muhammad memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, lawajadullah tawwabar rahim. Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Setelah membaca ayat Al-Quran ini, orang Badui tadi mengatakan, ha ana qad ji'tuka ya Rasulullah. Sekarang aku telah datang menghadapmu ya Rasulullah. Nabi Muhammad padahal sudah meninggal dunia, sudah dikubur Nabi Muhammad. Kata orang Badui tadi, ha ana qad ji'tuka ya Rasulullah. Sekarang aku telah datang kepadamu ya Rasulullah. Astaghfirullah. Dia mohon ampun kepada Allah. Fashfa'li ila rabbi ya Rasulullah. Kemudian pergi. Si orang Badui tadi pergi. Tiba-tiba di saat itu ada Al-Utbah. Utbah seorang tabi'in yang sedang ziarah di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang duduk di sisi makam Nabi Muhammad. Tiba-tiba Al-Utbah ini dia bermimpi didatangi Habibina Muhammad. Di dalam mimpinya Nabi Muhammad membanguni Utbah yang sedang tertidur. Ya Utbah, bangun, kejar pemuda tadi yang datang dari sini. Katakan kepadanya, aku kirim salam kepadanya, dan kabarkan kepadanya bahwa seluruh dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Habibina Muhammad. Berkat Habibina Muhammad, mudah-mudahan pembacaan maulid pada malam hari ini di desa Sudimoro mudah-mudahan menjadikan hadiah yang paling indah untuk ahli kubur di desa Sudimoro, khususnya di RT 2, 3, dan 4
yang mana masyarakatnya telah menjadi sponsor pembacaan pelaksanaan maulid malam hari ini. Mudah-mudahan maulid yang kita baca malam hari ini menjadi hadiah yang terindah untuk ahli kubur masyarakat desa Sudimoro, khususnya RT 2, 3, dan 4, termasuk ahli kubur kita semua, sehingga mereka diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah diberkati Habibina Muhammad. Amin. Dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah diberkati Habibina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu tetap istiqamah, selalu hadir di majlis yang mulia ini, karena majlis inilah yang akan mengantarkan, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat pembacaan maulid malam hari ini seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatid dunya wal akhirah. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Mudah-mudahan dijadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah, anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang memiliki nasib yang baik nasibnya di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Mudah-mudahan desa Sudimoro dijauhkan dari segala bala dan musibah. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah bi barakati Habibina Muhammad. Mudah-mudahan ditakdir kita oleh Allah bisa ziarah Makkah wal Madinah. Amin. Allahumma yassir lana li ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana li ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana li ziarah Makkah wal Madinah. Lebih-lebih mudah-mudahan pembacaan maulid malam hari ini pahalanya juga mengalir untuk guru kita semua almarhum Kiai Haji Abdul Hanan dan almarhum Kiai Haji Lutfi Abdul Hadi, sehingga mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah. Mudah-mudahan dengan pembacaan maulid malam hari ini juga menjadi hadiah untuk akhina fillah Gozaki yang saat ini sedang melaksanakan umrah. Ya Ustaz, melaksanakan umrah. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan perjalanan umrahnya, dijadikan umrah makbulah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diakhirkan hidup kita, hidup anak keturunan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah bi barakati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbas sama nadrah ilaina sari'an, ya rabbas sama nadrah ilaina sari'an, ya rabbas sama nadrah ilaina sari'an. Tubrid bid dama wa rahmatullahi wasi'a. Ya rabb Makkah was Safa bi Muhammadin ighfir lana يا سامعا لدعانا ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. أخير الكلام والله الموفق إلى قوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.